Itu tuh yang disebut triase 1, 2, 3 itu seperti apa dok? Kalau untuk kecelakaannya ini ya? Kalau hijau biasanya pasiennya bisa Luka ringan. komunikasi, lukanya ringan ya, masih bisa mobilitas sendiri, itu biasanya warna hijau. Gitu. Kemudian kalau hitam, Kalau jatuh juga bisa menimbulkan kejang. untuk tulang, apalagi kalau sampai patah itu kan tulangnya udah posisinya udah nggak sesuai tuh, udah miring, bisa melukai jalanan. Selamat pagi sahabat BCA Life, selamat datang kembali di podcast Asik Obrolan Literasi Asuransi Kekinian dari BCA Life yang akan membahas mengenai topik kesehatan dengan cara yang ringan tapi juga bermakna pastinya buat kamu semua. Hari ini kita akan membahas topik yang penting banget karena bisa menimpa kita semua, bisa kapan aja, di mana saja dan tanpa diduga-duga, yaitu cedera yang disebabkan oleh kecelakaan. Cedera dan kecelakaan ini bisa terjadi kadang pada saat kita di jalan karena kecelakaan lalu lintas, dan juga pada saat kita bekerja, dan juga tanpa disadari terkadang pada saat kita berolahraga. Penting banget karena dampak yang ditimbulkannya bukan hanya cedera berat, tapi juga berdampak kepada kondisi finansial keluarga. Nah, biar bahasnya lebih lengkap lagi, hari ini saya akan kedatangan seorang dokter, namanya Dr. Prita Widianingrum dari Rumah Sakit IMC Tangerang. Tapi sebelum kita ngobrol dengan Dr. Prita, jangan lupa loh sobat BCA Life subscribe, tonton, dan follow akun BCA Life. Kami ada di YouTube, Spotify, dan Noise BCA Life. Sahabat BCA Life, sudah datang nih Dr. Prita Widianingrum di sini. Selamat datang Dr. Prita. Halo Eli, halo juga sahabat BCA Live, sehat semua ya. Sahabat BCA Live, Dr. Prita ini dari Rumah Sakit IMC Tangerang loh, jauh-jauh nih ke Sudirman hari ini. Macet ya dok? Macet banget, mana hujan lagi di pagi hari, benar-benar parah sih. Iya lumayan ya macetnya hari ini, tapi nggak apa-apa. Hari ini saya dan Dr. Prita akan membahas mengenai trauma dokter ya. Yes. Karena kan dokter katanya prakteknya di Rumah Sakit IMC Tangerang tuh di IGD, benar ya dok ya? Benar, aku lebih sering di IGD saat ini. Sudah berapa tahun dok? Aku kalau untuk di IMC Tangerang itu udah hampir 10 tahun lah ya. Cukup lama ya, dari 2015. 2015. Sebelumnya kuliahnya di mana dok? Aku kuliahnya di FK Trisakti. Oke, sahabat BCA Life. Jadi dok, kita hari ini akan membahas mengenai kecelakaan nih dok. Trauma-trauma yang disebabkan oleh kecelakaan. Nah, seringkali kan kita dengar tuh angka-angka kecelakaan tuh sebenarnya tinggi banget, tapi orang tuh nggak aware dok. Jadi mungkin saya mau sharing nih sahabat BCA Life ya. Dari jumlah kecelakaan itu sebenarnya banyak banget dokter. Sekitar kalau tahun 2022 nih ya, saya takut salah nih, jadi saya baca ada sekitar 139.000 kecelakaan di Indonesia. Dan yang meninggal sekitar 28.000. Yang luka berat 13.000, nah luka ringan ini yang sangat banyak, 160.000. Nah itu pasti yang luka ringan ini yang sering datang ke IGD kan? Sebenarnya dari luka ringan sampai berat pun pasti akan datangnya ke Pasti IGD. akan datang ke IGD, seperti itu. Dan itu tadi kecelakaan, kita bahas kecelakaan lalu lintas. Ya. Sekarang kita bahas kecelakaan, data kecelakaan kerja dari BPJS Ketenagakerjaan 2022 dan 2023 nih sahabat BCA Life. Jumlah kasus kecelakaan kerja itu 250.000 sampai dengan 300.000 kecelakaan per tahun. Gede banget gak sih dok? Ya. Gede banget ya. Gede banget. Dan sektor yang paling rawan yaitu sektor yang pasti agak berbahaya ya, konstruksi, manufaktur, dan juga pertambangan. Tapi sebenarnya kecelakaan kan bisa terjadi di mana aja, kapan saja ya. Nggak milih industri apa. Nah, kalau saya mau tahu di pengalaman dokter nih, kira-kira jenis kecelakaan apa sih yang paling sering masuk IGD nih dok? Sebenarnya semua jenis kecelakaan tuh sering banget, itu pintu utama dari rumah sakit soalnya. Tiap hari ada? Iya, tiap hari ada, berbagai macam jenisnya. Cuman kalau dibilang paling sering mana ya tetap lah ya kecelakaan lalu lintas. Itu paling sering. Cuma memang karena IMC Tangerang juga banyak menerima pasien dari perusahaan-perusahaannya, jadi kita juga sering terpapar dengan kecelakaan kerja. Dan bentuk lukanya juga tidak hanya luka ringan, hampir luka berat pun juga bisa kita temukan. Oh gitu. Jadi luka berat, luka ringan juga banyak nih. Banyak. Di daerah itu berarti area Tangerang aja ya? Iya pasiennya. Betul. Seperti itu. Nah, biasanya kelompok usia mana nih dok? Anak muda, masih kayak kita nih, yang produktif, atau yang orang tua?
Sebenarnya sih kalau yang paling sering itu usia produktif ya. Range usia 20 sampai 50 yang memang sedang aktif bekerja, sedang aktif membawa kendaraan gitu. Oh gitu ya, benar sahabat Bella. Jadi yang mobilitasnya tinggi itu memang di usia kita ya 25 sampai 40-an ya, seperti itu dok ya. Nah dok, bisa ceritakan nggak sih bagaimana rasanya menjadi garda terdepan pasti ya kalau di emergency nih yang lihat pasien-pasien yang kecelakaan nih dok? Kalau kesannya di garda terdepan tuh yang pasti itu kerjanya harus satset. Oh harus cepat ya. Karena kalau pasien-pasien bengong ya. Betul, nggak ada waktu bengong. Karena kalau pasien-pasien kecelakaan itu kan kita biasanya menemukan yang multiple trauma. Jadi nggak cuma satu bagian aja. Jadi kita harus menjaga pasiennya tetap stabil sampai mencari kemungkinan pasien akan dilakukan apapun tindakannya itu semua dalam waktu menit jangan sampai lebih dari 1 jam. Oh jadi ada jangka waktunya ya. Betul. Dok bisa cara supaya dirinya tenang itu kan pasti kalau saya ngeliatnya kadang saya kalau lagi kayak gini bisa lagi emergency ngeliat orang sebelah aja yang gimana gitu ya kita agak deg-degan. Nah dokter tuh gimana menjaga supaya tenang kalau pasiennya darurat tuh seperti apa biasanya dilakukan? Ya memang udah kegiatan sehari-hari ya, udah pekerjaan sehari-hari jadi ya aku tetap harus tenang, tetap tidak boleh terbawa panik karena kalau aku tenang ya ibarat ya semua orang kalau misalnya panik kan pasti jadi ngeblank gitu ya. Kalau misalnya tenang jadi ya tetap berjalan otaknya dengan baik untuk berpikir gimana sih terapi yang baik untuk pasien ini. Karena ya kesehatan pasien itu kan tujuan utamanya. Iya, karena kan kalau udah kita di rumah sakit kita yang kita harapkan semuanya dari dokter kan. Iya betul. Nah dok, sekarang kita masuk ke poin yang penting nih yang bikin orang penasaran, langkah-langkah penanganan medis nih ya. Misalnya kita nggak tahu tuh kalau trauma kecelakaan itu kan tadi multi trauma ya. Betul. Bisa kalau terbentur kan kepala lah, tangan, kaki semua kena ya. Bisa di-share nggak sama dokter nih kalau misalnya nih kita kan orang awam nih saksi kecelakaan di jalan atau lagi keluar rumah kompleks nih, tindakan paling aman untuk yang bisa kita lakukan membantu orang yang kecelakaan ini apa dok? Yang paling aman itu sebenarnya kita punya prinsip kalau menemukan korban atau pasiennya dimanapun ada yang namanya 3A. Jadi aman diri, aman pasien, dan aman lingkungan. Aman diri, aman pasien, aman lingkungan. Betul. Oke. Aman diri itu adalah aman kitanya. Kita sebagai penolong juga harus aman. Kayak misalnya nih, ini lingkungan yang kecelakaan lah misalnya ya. Kemudian banyak mobil jalan. Oh jangan di tengah, dipinggirin. Betul, jadi kitanya sendiri harus aman gitu kan. Satu. Kemudian pasiennya juga aman. Aman itu gimana? Kayak jangan sampai kita menarik pasien atau kita menarik korban dari lokasi kecelakaan itu malah memperberat cederanya. Jadi nambah. Betul. Tadinya nggak apa-apa jadi malah makin parah. Jadi lebih aman itu adalah kita memastikan dulu aman diri, aman pasien, dan aman lingkungan. Lingkungannya diamanin. Kalau memang tidak memungkinkan untuk menolong sendirian, ambil bantuan. Oke, telepon gitu, ya 911 ya. Betul, 911 kalau di sini 112 atau 119 gitu ya. 112 atau 119 ya kalau di Indonesia ya. Nah, dok kalau misalnya kita lihat di kecelakaan di jalan gitu ya, jatuh. Misalnya orang tergeletak. Kalau saya bertanya kadang saya bantu dia berdiri atau biarkan dia berdiri sendiri atau gimana? Kita harus pastikan dulu pasiennya sadar atau enggak. Kalau pasiennya bisa diajak komunikasi, kita bisa tahu, tanyakan gitu kan, di mana bagian yang sakitnya. Oke, jadi kalau misalnya saya lihat ada misalnya di depan ya motor jatuh gitu ya. Jadi kita tanya dulu. Bagian mana yang sakit? Bagian mana yang sakit? Bisa berdiri sendiri atau perlu dibantu? Oke, jadi sahabat Besala itu tips dari dokter Prita ya. Kalau kita teman-teman lihat misalnya naik motor, ada yang jatuh. Jadi jangan buru-buru tolong berdiri ini ya. Jadi kita samperin, kita tanya bagian mana yang sakit, apakah bisa berdiri sendiri dulu. Karena kita tanya dulu dia oke atau enggak itu ya artinya ya. Kita menilai responnya dia juga. Oke, kalau dia bisa jawab, dia bisa berdiri baru tadi ke tempat yang aman ya. Betul, kita bantu kalau memang memungkinkan dia minta bantuan dalam artian cukup aman untuk hal benda yang kita pegang atau bagian tubuh yang kita pegang itu berarti kan nggak sakit, itu cukup aman. Kalau nggak bisa dia bilang berarti kita mulai cari bantuan ya, beri bantuan ya. Karena nggak mungkin ngangkat. Kalau ngangkat kan sendiri berarti kita mencari bantuan ya seperti itu. Oke, sahabat Besel, tadi tipsnya oke juga nih dari dokter. Saya juga baru tahu biasanya kan kalau orang kita kan responsif ya. Ayo bantuin. Ayo angkat gitu kan. Tapi sebenarnya tuh ya ada bukan berarti dilarang ya. Cuma maksudnya kayak
lebih baik memanggil bantuan dengan memanggil petugas kesehatan juga yang terdekat. Kemudian kita pastikan dulu respon pasiennya. Nah, oke. Nah, dokter biasanya kan kalau di IGD itu kan ada prioritas penanganan. Kadang saya dengar namanya triase, benar ya? Ya. Nah, itu tuh yang disebut triase 1, 2, 3 itu seperti apa, Dok? Kalau untuk kecelakaannya ini ya? Kalau untuk kecelakaan dan triase yang dilakukan di IGD itu agak berbeda. Kalau misalnya kecelakaan dalam artian kejadian luar biasa atau kecelakaan yang sangat besar korbannya, itu kita menggunakan triase warna. Ya, ada merah, jadi kalau pasiennya banyak, hijau, betul. Oh itu kayak yang di film-film ya? Benar, mungkin kalau pernah lihat drama kedokteran gitu ya. Di drama Korea ya, suka dikasih warna. Benar, itu kalau untuk kecelakaan atau kalau yang berat besar. Merah. Yang berat itu sebenarnya merah, yang harus segera. Oh itu harus segera. Kemudian kuning yang memang lukanya cukup sedang, tapi bisa menimbulkan kondisi parah apabila lambat dilakukan terapi. Gitu. Kalau hijau biasanya pasiennya bisa luka komunikasi, lukanya ringan, ya masih bisa mobilitas sendiri, itu biasanya warna hijau. Gitu. Kemudian kalau hitam, kalau misalnya pasiennya tersebut udah meninggal dunia. Pantesan kadang kalau kita nonton di TV atau di bioskop tuh kan kadang suka ini ya gregetan, kok malah diajak ngobrol dulu, berarti itu untuk mencari tahu ya? Benar, karena memang respon pasien itu adalah penilaian utama kita. Jadi dia bisa makanya awal tuh tadi diajak ngobrol, sama seperti tadi kita ya saran dari dokter ya, ajak ngobrol dulu, kalau emang masih responnya bagus, itu tadi baru dia tadi ya hijau, kuning, merah dan hitam. Seperti itu sahabat BCA Live. Nah, kita masuk ke pertanyaan berikutnya nih, Dok. Jenis tindakan medis apa yang paling sering dilakukan? Kalau hari-hari deh. Mungkin terakhir kemarin nih. Hari-hari yang paling sering. Kalau misalnya pasien trauma itu, yang pertama kita harus menilai dari kondisi pasiennya itu mekanisme traumanya. Jadi kita lakukan pemeriksaan, mekanisme traumanya gimana nih Pak, Mbak, gitu kan kejadiannya. Kemudian setelah itu kita melakukan pemeriksaan juga ya. Lalu kita lihat kondisinya, apakah traumanya itu yang tadi aku bilang hanya di satu daerah saja atau multiple. Itu benar-benar sakitnya apa di kepala atau ada di bagian. Kalau kecelakaan kan biasanya jatuh terbentur nggak cuma kepala aja, ya kan? Terus tadi mekanisme trauma juga kita menilai pasiennya ini menggunakan pelindung atau tidak, seperti helm, using seat belt, kayak gitu ya. Nah kemudian kita bisa setelah melakukan penilaian, kita diagnostik ya itu namanya ya. Kita juga memberikan obat. Ya pastilah ya, pasien juga kan harus dikurangi rasa nggak nyamannya. Kita berikan obat, cairan, infus bila diperlukan. Kemudian sambil kita melakukan tindakan diagnostik. Biasanya kalau di IGD itu ada paling SLA-nya mungkin harus berapa menit, berapa jam gitu dokter penangannya? Biasanya sih kalau untuk trauma berat, kalau bisa tuh dalam waktu kurang dari 30 menit kita sudah tahu diagnostiknya. 30 menit. Gitu, karena kan memang dari anamnesis pemeriksaan takutnya ini ya pendarahan di dalam ya. Trauma di dalam. Jadi memang dari mekanisme trauma yang tadi aku bilang itu nomor 1. Itu ya, kalau mekanisme trauma kita udah ada nih. Kira-kira apa yang mungkin bisa terjadi sama pasien ini? Jadi harus benar-benar cepat karena takutnya menjalar kemana-mana ya dok ya. Cuman memang trouble-nya kalau misalnya kita menemukan suatu korban kecelakaan yang memang tidak sadarkan diri dan ditemukan oleh orang di luar gitu ya, di bawah. Itu udah nggak tahu tuh ya. Dan gimana mekanisme of traumanya itu kita mungkin bingung nggak ya. Tahu. Jadi kalau kayak gitu biasanya diapain dok? Ya kita melakukan pemeriksaan fisik, jadi jejas-jejas pasien gitu kan, dan pemeriksaan penunjang yang memang diperlukan. Dok, kadang kan kita jatuh gitu ya, atau olahraga atau di rumah jatuh, ada luka kecil, tapi kita suka ngeremehin gitu ya. Kira-kira luka seperti apa sih dok yang harus kita cari tahu nih berbahaya atau enggak seperti itu? Biasanya aku suka bilang sama pasien gitu kan, kayak dia datang jatuh gitu atau ada luka gitu kan, hanya mungkin benturan atau memar kecil di kepala aja, biasanya pulang nggak dengan tangan kosong nih aku bilangnya gitu ya. Jadi aku selalu ngomong kalau misalnya ada cedera di kepala, yang mesti diperhatikan itu adalah gejala seperti pusing berat, ya muntah-muntah hebat, itu bisa geger otak ya. Betul, pingsan atau amit-amit ada kejang ya, itu harus segera kembali. Itu salah satunya kalau jatuh juga bisa menimbulkan kejang. Betul, karena memang pada saat kasus-kasus kecelakaan atau trauma itu kita bisa menyebut adanya delay trauma.
Jadi mungkin saat datang baik-baik aja nih. Ternyata. Tapi 2-3 hari ke depan ternyata trauma tersebut menyebabkan adanya gangguan di sistem tubuhnya si pasien. Oke, jadi biasanya kalau kita pasca misalnya tadi ada kecelakaan jatuh, kita anggap oh nggak apa-apa. Kira-kira kita harus aware-nya itu berapa, 2 hari, 3 hari? Biasanya sih aku dalam 2 hari ke depan itu udah aku kasih catatan khusus untuk pasien-pasienku. Oke, jadi 2 hari berikutnya itu H+2 terjadinya trauma tadi ya, jatuh atau apapun, kita lebih aware adakah yang kita rasakan yang berbeda ya? Benar, karena memang misalnya pasiennya itu terjatuh, katakanlah kalau orang bilangnya kesleo gitu ya, masih nggak apa-apa nih dok, masih bisa jalan, tapi 2 hari mungkin baru terlihat bengkaknya. Iya benar. Baru terlihat memarnya. Nah itu hal-hal yang harus diperhatikan memang sampai 2 hari viral. Tapi kalau misalnya tadi ya kita ngomong untuk tulang ya dok, kadang kan orang Indonesia sukanya ke tukang urut. Benar. Itu aman gak sih dok? Ada nggak sih dok alternatif misalnya orang pinter gitu? Itu aman nggak kalau misalnya jatuh diurut? Diurut nggak aman lah ya kalau nggak aman. Karena memang untuk tulang, apalagi kalau sampai patah itu kan tulangnya udah posisinya udah nggak sesuai dong, udah miring, bisa melukai jaringan lain. Iya. Jadi kalau dibenerin dari ya patah tulang gitu ya, ahli patah tulang selain dokter ortopedi kan banyak sekarang di Jakarta ini juga banyak. Iya, di Tangerang juga masih banyak ya. Lebih banyak lagi kayak dari di Jakarta. Nah jadi sebaiknya sahabat BCA Live kalau misalnya jatuh kebentur jangan ke tukang pijat atau tukang urut ya. Cek dulu ke dokter. Benar. Itu. Minimal ronsen lah. Nggak mahal kan ya? Oh enggak, harusnya sih tidak. Nah berikutnya nih dok, setelah tindakan medis itu sendiri selesai, biasanya kan ada proses pemulihan. Biasanya apa tadi dokter, kan ada tadi kalau jatuh ada catatan, biasanya apakah butuh fisioterapi segala macam, tindakan lanjutan? Betul. Ada beberapa kasus yang pastinya akan aku refer ke dokter ortopedi atau trauma-trauma sesuai dengan bagiannya. Kalau misalnya sudah pemulihan, biasanya tuh pasien akan melakukan beberapa latihan terhadap tubuh yang ada gangguan tersebut, kayak misalnya fisioterapi contohnya gitu kan. Nah jadi kalau misalnya ini dok, kan misalnya nih kecelakaan, dia patah, kan operasi ya, setelah itu kan pindah berarti ya, pindah dokter ya, nggak ke dokter Prita lagi. Betul, dong berikutnya. Aku refer langsung ke dokter ortopedi untuk tindakan operasi. Jadi biasanya pasien itu baliknya nggak ke dokter, nggak kayak gini lagi ya, ke dokternya. Iya. Seringnya seperti itu, kecuali kalau misalnya luka tersebut memang bisa kami tangani. Misalnya ada jahitan situasional atau mungkin ada dislokasi yang bisa kita perbaiki gitu di tempat ya, misalnya di IGD, itu biasanya masih kita sarankan untuk konsul balik ke IGD lagi. Oh itu bisa juga terjadi. Bisa gitu. Cuman kalau misalnya memang harus tindakan operasi besar, itu tetap balik ke dokter spesialistik sesuai dengan traumanya. Oke. Gitu. Terus dokter, pertanyaan selanjutnya, nah kadang kan males kontrol nih. Orang Indonesia udah enak. Sebel deh kalau udah enak, males balik lagi. Bener. Tahu nggak, ke rumah sakit itu kan ngantri ya. Iya sih, karena memang terutama ke IGD ya, karena sesuai triase yang tadi. Iya, ngantri, terus juga males, tapi bahaya nggak sih dok? Kalau malas kontrol kan dokter pasti, ini harus balik, tapi dia nggak balik. Bahaya dong. Kayak misalnya nih, pasien luka jahit aja deh. Iya. Itu aku selalu minta untuk dalam 3 hari atau 1 minggu tergantung lukanya itu harus kembali. Kalau misalnya nggak kembali gitu ya, apalagi yang trauma besar ya, itu bisa ada infeksi dari lukanya. Iya, jahitannya. Jadi demam segala macam. Kemudian kalau itu sampai ke tulang atau ke daerah organ dalam, itu juga infeksinya bisa menyebar cepat ke darah. Oh, infeksi itu bisa sampai ke tulang? Iya, bisa. Namanya osteomyelitis dan itu bisa membusuk ya? Membusuk, ya. Jadi nanti malah jatuhnya diamputasi ya dok? Iya, kalau memang bisa sampai seperti itu. Makanya harus kontrol. Wah, sahabat BCA Live, makanya jangan anggap sepele ya. Luka ya. Jadi kalau disuruh dokter kontrol, please kontrol gitu. Karena ya dokter udah pasti tahu itu emang SLA-nya ya, emang harus kontrol ya, kamu harus kontrol, jangan udah kering, udah biarin aja. Iya. Karena kan sebenarnya kayak kulit kita ini kan berlapis-lapis ya dok, jadi kita di luarnya udah oke, di dalamnya kita nggak tahu gitu ya. Biar ahlinya aja yang menjawab seperti itu. Mengakibatkan patah tulang yang udah pasti itu tulangnya sampai nonjol BTW waktu itu, jangan sampai kayak. Perlengkapan P3K apa sih yang wajib biasanya kita harus punya di motor atau di mobil nih? Pasien atau korban yang kita temui di tengah jalan gitu ya, kita harus ingat yang namanya 3A. Aman diri, aman pasien, dan juga aman lingkungannya. Ternyata BPJS Kesehatan itu tidak mengcover kecelakaan.